Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa mawala. Alhamdulillah, kita ucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya untuk bisa saling bertatap muka, bersharing ilmu pengetahuan yang tentunya memberikan solusi kepada teman-teman. Nah, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara agar tips judul skripsi teman-teman itu bisa cepat di ACC teman-teman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah juga membahas basic agar judul skripsi Anda teman itu cepat diterima. Nah, dan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi. Yang pertama itu sesuai dengan bakat dan minat teman-teman, bakat dan minat dan potensi yang kita bahas sebelumnya. Nah, yang kedua itu adalah tema skripsi Anda itu terupdate ataupun terbarukan teman-teman. Nah, terupdate yaitu tema dalam skripsi Anda ini masih dibahas dalam masyarakat. Tentunya teman-teman itu menjadi kendala-kendala yang ada di masyarakat. Nah, yang terbarukan itu adalah penelitian Anda yang belum diangkat ataupun dipublish ataupun diteliti oleh peneliti lain ataupun diteliti oleh orang lain tapi di daerah yang berbeda atau iklim-iklim yang berbeda ataupun wilayah-wilayah yang berbeda tentunya teman-teman. Setelah Anda mempersiapkan poin 1 dan 2 tadi, nah sekarang poin 3-nya adalah menentukan jenis penelitian yang Anda inginkan. Nah, tentunya apakah itu mengkaji dengan masa lampau ataupun dengan kualitatif ataupun dengan memprediksi masa depan yang berhubungan dengan angka-angka tentunya. Nah, dengan poin yang saya ajukan dengan masa lampau ataupun dengan kualitatif ataupun kuantitatif, itu harus teman-teman tentukan terlebih dahulu. Nah, tentunya sesuai dengan basic dari prodi teman-teman sendiri. Nah, saya ulangi, sesuai dengan basic prodi teman-teman sendiri. Nah, tentunya kalau saya misalkan umpamanya di prodi saya itu olahraga, nah tentunya kami mengangkat penelitian itu secara bebas saja teman-teman, maupun dengan kualitatif ataupun dengan kuantitatif. Nah, kualitatif itu adalah meneliti secara kualitasnya teman-teman. Misalkan evaluasi program yang saya paparkan pada pertemuan sebelumnya, ataupun dengan historis ataupun etnografi ataupun dengan tinjauan-tinjauan biografi dari seorang public figure, itu bisa juga kita angkat teman-teman. Nah, yang kedua itu adalah kuantitatif. Kuantitatif itu ada dua macam teman-teman. Yang pertama itu ada yang searah, itu namanya asosiatif, yang berbentuk penelitiannya adalah korelasional dengan Fed analisis ataupun regresi. Nah, dan banyak lagi sebenarnya. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian mixed method, yaitu gabungan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif yang tentunya biasanya ciri-ciri penelitian ini menggambarkan secara deskripsi, secara kualitas, dan diputuskan dengan secara kuantitas ataupun dengan statistik ataupun angka-angka teman-teman. Nah, tentunya untuk langkah selanjutnya, langkah yang keempat adalah teman-teman bisa searching di Google langkah apa yang sesuai dengan topik teman-teman yang teman-teman angkat tersebut. Nah, tentunya di sini kami juga menyiapkan langkah keempat ini. Nah, tentunya kita langsung saja membuka ke Scholar. Nah, kenapa saya merekomendasikan Google Scholar? Nah, Google Scholar ini adalah bentuk penelitian-penelitian yang telah dipublikasikan atau telah dibakukan oleh teman-teman dari para peneliti ataupun dari mahasiswa. Tentunya nanti teman-teman bisa mengkoreksi di sini. Misalkan kalau saya itu olahraga sepak bola, misalkan sepak bola, kita tulis saja kata kuncinya sepak bola, ini muncul teman-teman. Nah, mulai dari kualitatif ataupun dari kuantitatif. Nah, ini seperti literatur review, hubungan koordinasi terhadap keterampilan menggiring bola pada pemain sepak bola, ini berbentuk kuantitatif. Nah, sifatnya yang diputuskan dengan angka-angka. Bisa juga kita cek
kualitatif. Nah, di sini juga bisa teman-teman searching sosial masyarakat Kota Solo atau Klub Arseto. Nah, ini berbentuk dari kualitatif, teman-teman. Nah, tentunya di sini dituntut teman-teman untuk banyak membaca, mencari referensi sebanyak mungkin agar teman-teman itu paham dengan alur penelitiannya, tentunya alur skripsinya nantinya. Nah, kalau seandainya ilmu sosial ataupun hum ataupun humas ataupun ilmu sosial lainnya, saya sarankan untuk mengambil kualitatif saja, teman-teman. Nah, kalau berhubungan dengan ilmu eksakta, ilmu kuantitatif, nah saya rekomendasikan bahwasanya kuantitatif itu ada dua macam tentunya, teman-teman. Yang pertama itu asosiatif dan komparatif. Asosiatif itu adalah penelitian yang berkaitan secara asosiasi searah begitu, teman-teman. Nah, tentunya tidak mempunyai feedback. Nah, saya contohkan dalam asosiatif ini. Dalam asosiatif ini saya gambarkan hanya dua. Yang pertama itu korelasional, yang satunya lagi adalah uji regresi ataupun uji pengaruh ataupun PET analisis. Nah, yang kedua itu komparatif adalah mengkomparasi atau membandingkan ataupun mencari perbedaan antara eksperimen A dengan eksperimen B. Nah, tentunya saya misalkan komparatif ini kita seorang dokter ataupun seorang farmasi dengan mengajukan dengan hipotesis kita, dugaan sementara kita untuk menurunkan demam anak begitu. Nah, saya merekomendasikan obat 1 dan obat 2-nya sebagai pembandingnya, mana yang lebih efektif antara A dan B. Nah, begitu. Itu yang kuantitatif komparatif, teman-teman. Nah, mungkin dari sekarang sudah mulai paham tentang metodologi penelitian itu secara deskripsi saja. Nah, tentunya nanti teman-teman catat saja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, saya rekomendasikan di kualitatif itu ada evaluasi program ataupun evaluasi kebijakan ataupun etnografi atau bibliografi. Nah, itu yang menjadi patokan kita, teman-teman. Nah, saya merekomendasikan itu. Nah, tentunya di kuantitatif ada dua macam, asosiatif dan komparatif. Nah, asosiatif itu adalah berbentuk searah, sejalan, tidak yang mempunyai ciri khas judul adalah korelasional. Misalkan begini, korelasi antara produk. Nah, kita ketik saja di sini analisis pengaruh biaya, pengaruh penjualan ataupun dengan hubungan, boleh juga pengaruh. Nah, ini hubungan ini berbentuk dari uji korelasional ataupun uji hubungan, tentunya, teman-teman, produk moment. Nah, yang pengaruh biaya ini berbentuk asosiatif, regresi dengan pengajuannya PET analisis, ya, pengaruh biaya dan biaya promosi terhadap penjualan ini. Nah, itu berbentuk PET analisis, teman-teman. Nah, untuk pembahasan asosiatif ini kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, teman-teman, karena kebetulan ini memang basic di wilayah saya begitu, tentang penelitian asosiatif dan komparatif begitu. Asosiatif dan komparatif. Nah, itu saja hasil pembahasan saya ataupun informasi terhadap teman-teman bagaimana caranya untuk skripsi kita diterima